Lamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang mulia segenap para tokoh-tokoh agama, para habaib, para ulama, para tengku-tengku yang saya sangat cintai dan ta'zimi, wa nakhussu bidzikri, kepada pimpinan dayah atau pondok pesantren Tanwirul Qulub Al-Aziziyah Tengku Haji Jalaluddin, dan kepada Al-Habib Jamal Al-Habsyi dan segenap para habaib, para tengku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau, akan tetapi tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan para tengku-tengku kita, para habaib kita, para ulama kita senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat, dan insyaallah diberi kemudahan bagi mereka untuk menyebarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dan terus istiqomah membimbing kita untuk cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita telah mendengar begitu mulia dan begitu berharganya nasihat daripada akhina fillah walillah Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan insyaallah bermanfaat bagi kita dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerahnya, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmatnya, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah kita diringankan oleh Allah, hati kita diketuk oleh Allah untuk hadir, lisan kita basah dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad, lisan kita basah dalam memuji Nabi Muhammad, lisan kita basah dalam berzikir kepada Allah, berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan hidup kita insyaallah dimuliakan dunia dan di akhirat. InsyaAllah yang hadir nantinya dosanya diampuni oleh Allah, qabul hajatnya dunia akhirat. InsyaAllah anak-anaknya saleh dan salehat, InsyaAllah akan membuahkan istiqamah dan menutup umur kelak nanti dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang mulia, di mana tempat ini adalah tempat dibagikan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama." Sesungguhnya para nabi semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan mereka bukan perkara duniawi. Warisan mereka bukan mobil yang mewah, uang yang banyak, kemudian harta benda yang melimpah, tidak. Wa innama warrathul ilma, warisan mereka yang bisa menaikkan derajat kita tinggi di hadapan Allah, yaitu ilmu agama yang kita dapatkan di majlis yang mulia ini. Maka daripada itu kita beruntung, kita ini menjadi hamba yang dipilih oleh Allah. Kita berkumpul di sini hakikatnya bukan kemauan kita, tapi memang kemauan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda, "Inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib." Dunia dan seisinya ini Allah memang sengaja berikan kepada siapapun mendapatkan dunia. Yang beriman dapat jatah dunia, yang ahli ibadah mendapatkan jatah dunia, yang ahli maksiat dapat jatah dunia, bahkan yang tidak beriman pun lebih banyak mendapatkan dunia. Makanya sungguh heran hadirin, menghabiskan waktunya untuk dunia tapi lalai untuk berbekal akhirat, naudzubillah. Karena dunia ini Allah bagikan semuanya mendapat dunia. Tetapi walakin la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi Allah tidak akan memberikan ilmu kecuali kepada hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hadir di sini karena memang kemauan Allah. Kita hadir di sini bisa duduk karena kita ini hamba pilihan Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin menghendaki kebaikan kepada hambanya, hamba tersebut dituntun oleh Allah untuk faham ilmu agama, untuk belajar ilmu agama. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ini kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di majelis ini ilmu yang manfaat barokah dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Sebanyak apapun titelnya, setinggi apapun jawabannya, setinggi apapun jabatannya, tapi kalau nggak paham mana yang halal mana yang haram, tapi dia nggak paham mana sesuatu yang membuahkan murka Allah dan ridha Allah, sebanyak apapun titel dan jabatannya, dia belum bisa dikatakan orang yang mempunyai akal yang sempurna. Siapa yang mengatakan Allah? Allah mengatakan dalam Al-Quran ketika Allah mengadab penduduk neraka dengan adab yang sangat pedih. Penduduk neraka mengeluh kepada Allah mengatakan, "Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka mengeluh kepada Allah akan sakitnya adab neraka. Mereka mengatakan, "Ya Allah, coba seandainya ketika saya hidup di dunia dahulu mau mendengar qala Allah Ta'ala, mendengar qala Rasulullah, mendengar qala ulama, mendengar qala ahli hikmah, au na'kilu, seandainya kalau dulu saya punya akal yang sehat." Padahal ini di dunia jabatannya banyak hadirin. Maknanya khairul mawahib al-akal. Sebaik-baik pemberian Allah adalah akal yang kita gunakan untuk belajar ilmu agama. Wa syarrul masaib al-jahal. Seburuk-buruk musibahnya bukan musibah bencana alam, bukan musibah yang sedang viral sekarang ini. Penyakit apa? Corona. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur sehat walafiat, bebas dari corona. Insyaallah barokah sholawat tadi corona minggat. Amin Allahumma. Musibah yang paling berbahaya al-jahal. Dia diberi akal oleh Allah tapi tidak digunakan untuk menuntut ilmu agama, na'udzubillah. Makanya sungguh buruk orang yang al-jahal, mempunyai sifat bodoh, malas, tidak mau belajar ilmu agama. Nabi Muhammad sudah mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Jadilah engkau orang yang alim, jadilah engkau para tengku yang mempunyai ilmu agama. Kalau belum sempat jadi orang alim, ya sudah jadi santri. Belum sempat jadi santri, ya sudah minimal mustami'an, jadi pendengar sejati, hadir majelis ilmu. Enggak bisa lagi minimal, paling minimalnya muhibban, cinta kepada para ulama, cinta kepada orang yang mempunyai ilmu. Jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Sudah bukan ulama, sudah bukan santri, sudah bukan pendengar sejati yang hadir majelis ilmu,
bukan orang yang cinta ulama. Siapa? Al-jahil, mereka orang yang bodoh akan ilmu agama. Na'udzubillah. Kerusakan yang ada di dunia ini hadirin, kejahatan ini sebabnya satu. Apa? Al-jahlu, karena dia nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Di dalam syair Arab disebutkan bahwasanya al-jahlu narun lidinil mar'i tuhriku. Kebodohan ini ibarat api yang akan membakar hangus agama seseorang. Wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Sedangkan ilmu yang kita ambil di majelis ini air untuk menyiram api yang akan membakar agama kita hadirin. Maka daripada itu nggak ada baiknya orang yang malas belajar ilmu agama. Wa fil jahli mautun li ahlihi qabla mautihim. Kata ulama, kebodohan ini kalau ada seseorang, maka orang itu meskipun zahirnya belum mati tapi batin atau hakikatnya sudah mati duluan. Fa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Jasad mereka yang nggak mau belajar ilmu agama meskipun zahirnya belum terkubur, sudah terkubur duluan pada hakikatnya. Makanya kalau kita ketemu hadirin yang dia muslim tapi dia nggak mau jadi santri, disuruh hadir majelis taklim nggak mau, kemudian disuruh untuk cinta ulama nggak mau, ini orang yang jahil. Ketika kita bertemu dengan mereka, tetap kita disunahkan bersalam, tapi salamnya saya usul tambah hadirin. Tambah, biasanya assalamualaikum. Kalau sama orang yang bodoh, orang yang jahil, tambah assalamualaikum ya ahlal kubur. Loh saya belum mati, betul belum mati. Loh saya belum terkubur, betul belum terkubur. Tapi karena kau ada sifat al-jahlu, sudah hakikatnya kau sudah mati dan jasadmu sudah terkubur duluan. Makanya ayo belajar ilmu agama. Kita alhamdulillah ada di tempat yang mulia, ada di tempat yang insya Allah disinilah dibagikan warisan Nabi Muhammad, yaitu ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu kita barokah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Amin ya rabbal. Ilmu wajib kita pelajari, tapi dan tak kalah pentingnya ketika kita belajar ilmu agama, jangan salah pilih guru. Pilihlah guru yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita alhamdulillah ada pesantren Tanwirul Qulub yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, yang mana akidah ahlus sunnah wal jamaah ini mempunyai sanad keilmuan dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad ilmu ini penting hadirin, termasuk kepentingan dalam agama Islam. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau orang ini tidak mementingkan sanad keilmuan dan sanad ilmu bukan kepentingan agama, maka siapapun berhak berbicara ilmu agama sesuai hawa nafsunya. Na'udzubillah. Makanya hati-hati kita mondokkan anak, jangan ke ustadz yang masih abu-abu hati. Kita ini di Aceh alhamdulillah banyak ustadz-ustadz para tengku-tengku yang mereka insya Allah mempunyai sanad keilmuan yang menyambung dari guru sampai Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya lihat di YouTube radhiyallahu ta'ala anhu hadirin. Di YouTube terkenal tapi nggak tahu dari lulusan mana pondoknya, berapa tahun mondoknya, yang penting terkenal, masukkan anak ke situ. Hati-hati. Ini ada kejadian di Surabaya, kejadian nyata. Ada satu orang tua, laki dan perempuan, punya anak hadirin. Punya anak, ingin orang tua ini anaknya mempunyai titel yang S1, S2, S3, silahkan hadirin. Ibu-ibu ini, bapak ini ingin anaknya mau jadi doktor, silahkan. Mau jadi dokter, bagus. Mau jadi gubernur, bagus. Presiden pun bagus. Tapi jangan lupa, bekali mereka pertama kali dengan ilmu agama. Nah, kembali ke cerita, ini orang Surabaya, sepasang orang tua selesai anaknya sekolah SMA,
Itu anaknya diberangkatkan ke Jakarta untuk kuliah. Dipilih fakultas yang ada label Islam-Islamnya. Sudah dimasukkan anaknya ke fakultas tersebut. Salahnya orang tuanya itu tidak perhatian anaknya belajar Islam kepada siapa. Yang penting Islam fakultasnya, masuk insya Allah selamat. Kok betul hadirin? Setelah anak ini ngurus skripsi mau S1, anak ditelepon oleh ibunya. Apa kata ibunya? Wahai anakku, kau sekarang pulang ke Surabaya, abahmu meninggal dunia. Anak yang kuliah di Jakarta ini kemas-kemas langsung ke bandara, terbang ke Surabaya. Mungkin yang di Surabaya nunggu anak nggak pulang-pulang, nggak sampai-sampai dari Jakarta, jenazah ayah sudah dibawa ke kubur. Anak ini sampai di Surabaya langsung nyusul ke kuburan. Ayah sudah dikubur. Ketika proses pemakaman selesai, seperti adat di Jawa Timur, saya nggak tahu kalau di sini, insya Allah sama hadirin. Adat di Jawa Timur kalau selesai pemakaman biasanya ada satu tengku yang sepuh, yang dia mewakili untuk keluarga almarhum. Nah, satu tengku ini berdiri memegang mic mengatakan, hadirin, saya mewakili keluarga almarhum ini mengucapkan banyak terima kasih sudah mengantar almarhum ke tempat yang terakhir. Kalau almarhum ada salah, khilaf, sengaja, tidak disengaja, sadar atau tidak, saya minta halalkan dan minta ridhonya. Kalau ada urusan utang piutang, silahkan urusan dengan anaknya. Anak yang kuliah itu hadir. Ini anaknya. Nah, sudah sebelum kita pulang kata tengku ini, saya umumkan sebagaimana adat di Jawa. Kalau selesai ada yang meninggal, nanti malam sampai 7 malam kita adakan di rumah almarhum pembacaan tahlil. Sama ya? Sama. Kita baca dari malam 1 sampai malam 7 pembacaan tahlil. Ini anak yang kuliah mendengar tengku itu mengatakan kata-kata tahlil, memerah wajahnya, berdiri, mic tengku itu dirampas saja. Gak ada akhlaknya ya, diambil oleh anak ini. Kemudian anak mengatakan, hadirin, saya putra pertama dari ayah saya meninggal. Saya mengatakan nanti malam tidak ada acara tahlil, mau sampai malam 7, 40 atau 1000, enggak ada. Karena tahlil ini perbuatan bid'ah dan sesat. Masya Allah hadirin. Padahal orang tuanya ini ahlus sunnah wal jamaah, istiqomah baca maulid kayak kita, istiqomah tahlilan, istighotsah, istiqomah. Anaknya salah mondok aja. Kata anaknya apa? Sudah percuma kita tahlilan. Itu perbuatan sesat, tidak ada di zaman Nabi. Sudah, yang mati biarkan mati. Kita baca tahlil, baca Al-Fatihah, Yasin, doa kepada yang mati gak akan sampai. Qala ta'ala, qala Rasulullah. Anaknya ceramah di kuburan. Setelah ceramah di kuburan hadirin, ini biasanya kalau di Malang, aliran-aliran yang mengatakan maulid sesat, ini bid'ah, ini syirik, ini terkenal di Malang PJKK, Persatuan Jenggot Kocar Kacir. Tapi bukan saya. Insya Allah di Aceh nggak ada hadirin. Kalau di Malang sangat gencar ya hadirin. Persatuan Jenggot Kocar Kacir, semuanya sesat. Nah, kata Ustadz ini selesai ceramah ini anak, kata Ustadz, boleh, kata Tengku ini, boleh saya pinjam mic-nya, wahai Adinda, wahai Ananda. Oh silahkan Pak Tengku. Ini tentu sudah sepuh, makanya kita jangan meremehkan ulama yang sudah sepuh umurnya hadirin, karena ilmunya lebih luas, pengalamannya juga lebih luas. Cuman karena mereka cenderung diem, ilmu padi semakin berisi semakin menunduk, semakin diam. Nah, kata Tengku ini mengatakan kepada yang hadirin, sudah kita mendengar dari anak almarhum, nanti malam tidak ada pembacaan tahlil, karena kata anak ini percuma kita doa apapun kepada yang mati gak akan sampai. Biar yang mati urusannya sendiri dengan Allah. Ya sudah, saya ralat, kata Tengku ini. Nanti malam gak ada tahlil, cuman saya minta satu permintaan, kata Tengku. Saya ingin berdoa untuk yang meninggal ini, tolong yang hadir aminkan doa saya. Apakah siap? Kata yang hadir, siap Tengku.
Wah, Tengku itu semangat hati mengangkat tangan. Tengku ini mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, Allahumma adzibhu adzaban syadida. Kata Tengku ini, ya Allah, saya doa kepadamu, ya Allah, tolong ini yang mati, ya Allah, beri azab dengan azab yang sangat pedih. Kata yang hadir, amin Tengku, amin. Ngangkat tangan lagi ke Tengku, ya Allah, tolong himpit jasad yang mati ini sampai hancur tulang belulang. Kata yang hadir, kabul Tengku, amin. Anaknya yang tadi ceramah hadir protes ke Tengku, Tengku kok doanya jelek untuk ayah saya. Apa kata Tengku? Maaf nak, doa tidak akan sampai. Doa tidak akan sampai, jangan khawatir, jangan takut. Diangkat lagi tangan Tengku itu, ya Allah, hancurkan kepala orang yang mati ini sampai hancur. Jadikan anaknya durhaka dunia akhirat, celaka dunia akhirat. Waduh, yang amin tambah semangat, kabul, amin. Tambah takut itu anak, kemudian berdiri merampas mic yang dipegang Tengku, dan anak ini mengatakan, hadirin, nanti malam tahlil sampai 7 malam. Loh, ini kalau salah guru, akidahnya berubah. Makanya sanad keilmuan itu penting. Kita harus tahu kepada siapa anak kita belajar ilmu agama, dia harus menyambung sanad keilmuannya dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ilmu agama, Bapak Ibu, kita tahu penyanyi dangdut, mereka itu kalau mau rekaman, mau masuk televisi, ditanya sama TV, belajar nyanyinya kepada siapa? Ditanya. Belajar goyangannya kepada siapa? Yang ngecor, rebor, ngecat semuanya, itu ditanya. Dia akan menjawab, oh saya belajar nyanyi kepada artis fulana, dari fulana belajar ke gurunya sampai syaitonir rajim. Loh iya, loh kalau mereka butuh sanad, mengapa ilmu ini harus lebih penting, harus ada sanad keilmuannya? Kalau sudah tempat pondok majlisnya itu selamat, ilmunya selamat. Idza salimal wi'a'u salimal ma'. Kalau sudah wadahnya, kata seorang ulama, kalau wadahnya ini selamat, wadahnya bersih, maka ilmu yang di dalam wadah itu, air yang di dalam wadah itu akan bersih. Wadah ini maknanya majlis, ma'had, daya atau pondok pesantren, atau yang namanya madrasah. Yang dimaksud air adalah ilmu dan ibadah. Kita alhamdulillah punya wadah Tanwirul Qulub dan pondok pesantren yang ada di Aceh. Ini wadah, kalau selamat bersih, ilmunya insya Allah barokah, ilmunya insya Allah selamat. Sebagaimana